Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Karina dengan NPM 50211177. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga dalam mata pelajaran telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gustri Satria MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan yang disebut rencana pembelajaran. Dan kurikulum ini baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Landasan kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang diciptakan oleh bangsa Indonesia dengan dasar landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, kurikulum 1952. Kurikulum ini adalah kelanjutan dari rencana pembelajaran 1947. Pada kurikulum ini lebih merinci setiap mata pembelajaran yang disebut rencana pembelajaran terurai 1952. Setiap mata pelajaran dirinci sesuai dengan silabus setiap mata pelajaran. Landasan ideal kurikulum 1952 adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun landasan operasional kurikulum ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. 3. Kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Fokus kurikulum pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. 4. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum terpadu pertama di Indonesia. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang citrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. 5. Kurikulum 1975 mengarah pada pendidikan yang efektif dan efisien. Metode hingga materi pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan satuan pelajaran. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen Baik Objektif, yaitu terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. 6. Kurikulum 1984. Metode pembelajaran menggunakan konsep CBSA atau dengan kata lain, siswa menjadi subjek dalam pembelajaran karena siswa diberikan kesempatan untuk aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi fokus tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti tercantum pada garis-garis besar Haluan Negara atau GBHN 1983. 7. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pembelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. 8. Kurikulum 2004 atau KBK yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi di indikator-indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran.
9. Kurikulum 2006 atau KBK. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 13 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi rampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah Indonesia. 11. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dasar hukum pelaksanaan kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi. Alasan serta tujuan dari perubahan kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan suatu pedoman dalam pembelajaran di mana kurikulum menentukan isi, materi, metode, serta jalannya suatu proses pembelajaran. Alasan mengapa kurikulum harus berubah, yaitu pertama, agar relevansi dengan perkembangan zaman, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Tujuan dilakukannya perubahan kurikulum yaitu 1. Menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta mengikuti perkembangan zaman. 2. Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.